Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih. Di sini Pak Akbar mau membahas tentang kisi-kisi atau perkiraan soal PTS yang akan keluar di kemudian hari, besok hari ya. Sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Langsung saja kita membahas soal, jangan lupa untuk di subscribe ya, di like ya. Karena apa? Karena kalau ada pemberitahuan, lonceng, tanda lonceng, di subscribe itu sudah muncul di notifikasi kalian. Jadi enak. Kayak ada kisi-kisi itu langsung muncul, diklik, tinggal keluar. Soal PTS, mohon maaf agak pilek Pak Akbar. Soal PTS itu yaitu multiple choice. Yaitu terdiri dari 30 soal A, B, C, D, dan E. Untuk kelas 10 ini kisi-kisinya yaitu tentang pra-Islam, yaitu dimana pra-Islam ini membahas tentang masa jahiliyah kaum kafir Quraisy pada saat itu. Itu kemudian kita masuk kepada contoh soal yang akan dibahas. Kira-kira apa jawabannya? Ini nomor 1. Moral dan perilaku bangsa Arab sebelum Islam sangatlah rusak, sehingga disebut sebagai kaum apa? Itu kaum apa? Saya kira bisa ya. Moral dan perilaku bangsa Arab sebelum Islam itu sangat-sangat rusak, sehingga disebut sebagai kaum apa? Ini banyak yang salah di sini. Ada yang menyebutkan kaum Quraisy, ada yang menyebutkan kaum pra-Islam. Itu dipahami dulu kaum apa kira-kira. Itu. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu kisi-kisinya yaitu sebutkan beberapa sifat atau perilaku bangsa Arab sebelum datangnya Islam masuk. Ini sangat banyak juga ya, seperti halnya membunuh bayi perempuan, kemudian suka meminum minuman keras, kemudian suka mencuri, suka berjudi, dan mengubur bayi perempuan. Tuh. Kemudian soal berikutnya yaitu kira-kira
bangsa Quraisy itu mereka banyak menyembah apa? Ini insya Allah kalian sudah tahu. Yang keempat yaitu kira-kira tanah atau jazirah Arab, kondisi alamnya itu seperti apa? Apakah kondisi alamnya itu padang rumput, kemudian ada mata airnya, atau pegunungan yang subur, atau hutan belantara dan banyak sungai, atau juga padang pasir dan bebatuan. Nah, kira-kira di situ bisa kalian perkirakan mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Tanah atau jazirah Arab kondisi alamnya seperti apa? Kemudian yang berikutnya yaitu ini penduduk negeri Arab yang tinggal di desa disebut apa? Ini banyak yang belum mengetahui bahwasanya penduduk negeri Arab yang tinggal di desa itu disebut, banyak yang mengatakan suku Badui, banyak yang mengatakan Arab Badui, Arab asli, penduduk lokal. Tuh. Kemudian yang keenam, kira-kira, karena kisi-kisi ini banyak kira-kiranya. Kira-kira nama-nama berhala yang kalian ketahui itu ada berapa? Ada berapa? Ayo, yang pertama yaitu berhala Manat. Yang kedua yaitu berhala Uzza. Yang ketiga yaitu berhala Hubal. Yang keempat yaitu berhala Lata. Ini 4 berhala yang paling banyak disembah oleh kaum kafir Quraisy atau kaum pra-Islam sebelum datangnya Islam. Ini 4 ini. Kemudian kisi-kisi berikutnya yaitu menjelang kerasulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berkholwat. Berkholwat ini bisa diartikan sebagai merenung atau berdiam diri untuk memohon kepada Allah. Nah, pertanyaannya, Rasulullah itu pada waktu menerima wahyu pertama, ini di mana? Ini sudah bisa keluar di BTS kemarin ya, ulangan harian kemarin. Saya kira sudah bisa. Nomor 8. Pengalaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang atau berniaga. Nama lainnya berdagang ini, berniaga. Kira-kira umur berapa pertama kali? Itu di LKS sudah ada, bisa kalian pelajari sendiri. Umur berapa? Jangan salah berkirakan. Ada yang mengatakan 8 tahun, ada
ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun, ada yang mengatakan pula 16 tahun. Nah, yang benar yang mana? Silahkan dicari sendiri di LKS, dipelajari itu. Dan kisi-kisi berikutnya yaitu salah satu pengaruh syair. Nah, ini syair pada bangsa Arab jahiliyah, bahwa syair itu dapat meningkatkan apa? Nah, ada yang mengatakan di sini syair itu banyak yang meningkatkan derajat seseorang, ada yang meningkatkan tinggi rendahnya ekonomi seseorang, atau bisa meninggikan pula martabat seseorang. Itu salah satu pengaruh syair pada bangsa Arab. Dulu syair orang bangsa Arab sangat dipuja-puja, karena syair dulu sungguh sangat dikagumi dari kaum kafir Quraisy ataupun bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Kemudian kisi-kisi berikutnya, siapakah yang bergelar asyidik? Ini insya Allah kalian sudah tahu siapakah yang bergelar asyidik itu, yaitu ya. Kemudian nah ini, siapakah sahabat Nabi yang disiksa, diterik panas matahari? Kira-kira sahabat siapa pada waktu itu dia mendakwahkan Islam, kemudian dicambuk, kemudian dipukuli sama orang kafir Quraisy agar dia masuk agamanya kaum kafir Quraisy, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah Manat, menyembah Uzza, menyembah Hubal. Namun tetapi si sahabat Nabi ini tidak mau untuk meninggalkan agama Islam. Nah, itu sampai dipecut dia, disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian datanglah yaitu Rasulullah untuk menyelamatkan si sahabat Nabi itu, sahabat Rasulullah itu. Kira-kira siapa? Nah, ini saya kasih clue. A. Yazid bin Muawiyah, B. Muawiyah, C. Abu Bakar, D. Bilal bin Rabah, E. Luqmanul Hakim. Nah, itu nomor berikutnya. Kira-kira orang yang pertama kali menerima ajaran Islam disebut, ini apa? Orang yang pertama kali menerima ajaran Islam. Nah, ini disebut apa? Saya kira ini juga bisa kalian. Kemudian nomor berikutnya yaitu ini dalam surat Al-Fil. Dalam surat Al-Fil itu kan diterangkan bahwasanya pasukan gajah, membinasakan pasukan gajah, kemudian diabadikan oleh surat Al-Fil. Hal itu kan ada burung-burung. Burung apakah pada yang tercantum di dalam surat Al-Fil? Nah, itu
entah burung emprit, apa burung hut-hut, apa burung perenjak, burung kenari. Nah, itu yang akan keluar insya Allah. Dan berikutnya, apa yang menjadi dasar dalam persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor? Nah, ini persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor adalah apa kira-kira? Ini bisa kalian cari sendiri. Kemudian nomor berikutnya, pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Setelah Rasulullah berhenti di Masjid Quba, membangun masjid yang pertama kali itu didirikan itu, kaum kafir Quraisy itu pemimpinnya menyuarakan, barang siapa yang bisa membunuh Rasulullah maka akan mendapatkan berapa unta. Nah, itu pertanyaannya, berapa unta Rasulullah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, maka akan mendapatkan jatah berapa unta barang siapa yang bisa membunuh Rasulullah. Nah, itu. Tapi di ending ceritanya kaum kafir Quraisy tidak bisa membunuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian nomor berikutnya, nah ini masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah adalah masjid apa? Jangan kira Masjid Jasem, nanti nyebutin Masjid Jasem. Kemarin siapa itu? Mas Rama nyebut Masjid Jasem. Nidaul Fitrah tau apa itu? Masjid Nurul Hina tau apa itu? BCF itu. Nah, itu tiru kabeh iki kok. Oke, kemudian nomor berikutnya. Nomor 17. Nah, ini suku yang senantiasa bermusuhan sebelum kedatangan Nabi Muhammad di Madinah adalah suku titik-titik. Nah, kira-kira suku apa? Ayo, ini nomor 18. Siapakah yang mendapatkan gelar sebutan Dzun-Nur Ain atau yang memiliki dua cahaya? Siapakah itu? Nah, ini kalian cari, dipelajari. Kemudian nomor berikutnya, kedatangan Rasulullah pertama kali singgah di mana? Kedatangan Rasulullah pertama kali pada waktu di Madinah, ya, pada waktu di Madinah Rasulullah SAW singgah di mana? Ini di rumahnya siapa? Ini kalian belajar sendiri, cari sendiri. Nomor 20. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad setelah tiba di Madinah, itu kira-kira apa itu? Langkah pertama tuh. Nomor berikutnya yaitu selain
pada zaman Rasulullah masjid itu fungsinya untuk apa? Ya, itu selain untuk beribadah loh ya. Kira-kira apa fungsi masjid pada zaman Rasulullah? Itu bisa kalian cari sendiri. Dulu ada, bisa kalian bayangkan kalau zamannya Rasulullah SAW itu masjid itu beralaskan apa? Apa beralaskan karpet, atau beralaskan daun, atau beralaskan tikar, atau beralaskan tanah, atau beralaskan pasir. Kira-kira apa alas masjid pada waktu zamannya Rasulullah? Ini nomor berikutnya 23. Kira-kira lagi karena kisi-kisi. Kira-kira strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah itu bagaimana? Ini kalian pelajari. Nomor 24. Piagam Madinah merupakan perjanjian tertulis antara siapa dengan siapa, antara entah itu dari kaum Muhajirin atau kaum Ansor, apa dengan kaum Yahudi atau kaum Aus atau kaum Khoroj, ya itu bisa kan belajar sendiri, atau Bani Khainuqa atau Quraiza. Itu kalian belajar sendiri dan cari sendiri. Kemudian nomor berikutnya yaitu kegiatan perekonomian Madinah sebelum kedatangan Islam sebagian besar dikuasai oleh siapa? Perekonomian Madinah sebagian besar dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh siapa kira-kira? Apakah dari kaum Quraisy ataupun kaum Yahudi, atau dari bisa jadi kaum Aus? Kira-kira yang mana itu? Nomor berikutnya ini nomor 25. Bentuk kepedulian Rasulullah SAW terhadap umatnya yang mendapatkan siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy, yaitu apa kira-kira? Saya kira sudah bisa ini. Ini saya loncati. Kalau dijawab semuanya kan enak. Tinggal ini 25, ini bukan bonus, ini harus kalian jawab sendiri. Ini pembangunan Masjid Quba. Inilah pembangunan Masjid Quba ini dimulai pada tahun berapa? Pak Akbar kasih clue. Kira-kira Masjid Quba itu dimulai pada tahun berapa? Bisa kalian cari di searching Google, di LKS juga ada. Insya Allah itu bisa jadi tanggal kira-kira, ya ini kira-kira, entah itu benar atau salah, kalian bisa cari sendiri. Yang benar itu atau yang salah itu Pak Akbar medek paling antara 13 atau 14. Nah, entah itu bulan Ramadan, entah itu bulan Muharram, apakah Rabiul Awal, apakah Syafar, apakah Rajab, kurang tahu. Silakan dicari sendiri, dipelajari sendiri. Pembangunan
Masjid Kuba dimulai tahun berapa? Nah, silakan dipelajari, besok enak tinggal langsung jawab kalau yang mau mempelajari. Kalau tidak mau ya udah, kasih ikut tanggung pemenang. Kemudian nomor berikutnya, kira-kira kehidupan di Madinah itu kan tentram, aman dan stabil. Program yang dilakukan Rasulullah SAW ya itu apa? Apakah itu mengatur hubungan antara muslim dan non-muslim, atau mengusir orang-orang di luar Islam, atau membiarkan orang-orang di luar Islam itu untuk hidup seenaknya? Nah, kira-kira itu seperti apa? Ini ya kayak nomor 25 itu bisa kalian pelajari sendiri, bukan bonus, tinggal besok. Nomor berikutnya yaitu 28. Masjid yang dibangun di atas tanah yang dibeli Nabi Muhammad SAW dari 2 orang miskin. Bernama siapa? Yaitu Sahal dan Suhai. Yakni masjid apa kira-kira? Pada waktu Rasulullah SAW sudah tiba di Madinah. Kemudian untanya itu berhenti, tidak mau pergi kemana-mana. Kemudian akhirnya Rasulullah itu menetapkan bahwasanya inilah yang mau untuk dibangun masjid di kota Madinah. Itu masjid apa yang paling besar sekarang itu di kota Madinah? Saya kira sudah tahu, bisa kalian pelajari sendiri. Untuk yang nomor 29 dan nomor 30 ini perjanjian tentang masyarakat Madinah setelah datangnya Islam ini bisa disebut sebagai perjanjian apa? Apakah itu perjanjian Hudaybiyah, apakah perjanjian Baiat Aqobah, ataukah juga perjanjian tentang Piagam Madinah? Kira-kira yang mana? Saya kira cukup dulu itu ya, bisa kalian pelajari sendiri. Semoga PTS besok kalian bisa mengerjakan dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Jangan lupa untuk di subscribe, di like ya. Terima kasih sudah mempelajari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh saya sendiri selaku guru SKI, Bapak Akbar Saktiatama Haji Putra SPD. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini mau menjelang malam ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe, dipelajari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.